Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aurora Tulinaya dari 55401221010. Nah, video kali ini, aku akan sedikit sharing mengenai analisis Sarima untuk praktikum ekonomi lanjutan. Nah, apa sih itu Sarima? Sarima itu merupakan kepanjangan dari Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, ini dia merupakan model statistik yang digunakan untuk melakukan peramalan atau forecasting pada data direct waktu atau time series yang memiliki pola musiman. Nah, biasanya model ini tuh merupakan pengembangan dari Arima dengan tambahan komponen musiman untuk menangani fluktuasi yang terjadi secara periodik. Nah, mengapa sih kita menggunakan, Sarima gitu ya. Nah, Sarima itu kan digunakan ketika data deret waktu itu menunjukkan pola musiman yang berulang dalam interval waktu tertentu. Nah, kenapa kita menggunakannya? Karena model ini tuh lebih efektif dibandingkan dengan model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average dalam menangani data yang memiliki tren, atau musiman. Kayak contohnya itu peramalan jumlah penumpang pesawat per bulan atau prediksi penjualan produk, berdasarkan musim. Nah, kemudian siapa sih yang dapat menggunakan Sarima? Eee Ini bisa, ekonom atau analisis keuangan, ini biasanya untuk peramalan harga saham dan juga inflasi, perusahaan dan manajer bisnis, ini untuk memprediksi penjualan produk musiman, ahli cuaca dan ilmuwan data, ini untuk menganalisis pola iklim dan juga perubahan cuaca, serta peneliti dan akademisi untuk penelitian terkait, data direct waktu atau time series. Nah, kapan kita menggunakan Sarima? Nah, Sarima itu digunakan ketika, kita memiliki, data dengan pola musiman itu yang jelas gitu, atau, di data kita tuh memiliki tren supaya, tren yang memerlukan diferensiasi supaya data kita tuh nantinya tuh stasioner. Dan, kita menggunakan Sarima ketika model ARIMA itu, kita mencoba model ARIMA itu tapi, model Arima standar itu nggak cukup akurat untuk menangani, data musiman yang kita punya. Selanjutnya adalah, di mana sih Sarima ini diterapkan, ini ada di berbagai bidang kayak contohnya keuangan, ini di prediksi nilai tukar, harga saham dan inflasi, bisa juga di retail atau bisnis, ini bisa digunakan untuk peramalan permintaan produk dan perencanaan stok, ataupun di bidang kesehatan, ini analisis penyebaran penyakit musiman seperti flu, dan sains dan lingkungan, ini seperti prediksi curah hujan dan perubahan suhu. Lantas bagaimana sih Sarima ini, mekanisme Sarima ini tuh bekerja? Nah, Sarima itu kan dia menggabungkan komponen Arima dan juga komponen, musiman ya atau S yang di depan itu S atau seasonal. Nah, ini, komponennya itu ada AR atau autoregresif, ini menggunakan hubungan antara nilai masa lalu dan nilai saat ini. I itu untuk integrated, ini, dia tuh diferensiasi untuk membuat datanya itu menjadi stasioner. MA atau moving average, ini menggunakan kesalahan prediksi masa lalu untuk meningkatkan akurasi. Dan, untuk Sarima ini ada komponen tambahannya yaitu S atau seasonal lag atau komponen musiman. Nah, ini untuk menyesuaikan pola musiman dalam, data yang kita punya. Nah, ini merupakan, model dari Sarima. Jadi model itu ada Arima, P kecil, D kecil, Q kecil, Sarima, P besar, D besar, Q besar, dengan seasonal lag. Nah, P kecil itu merupakan order dari autoregressive atau AR, D kecil itu merupakan order dari differencing atau I, Q itu merupakan order dari moving average atau MA. Nah, sedangkan P besar itu merupakan order dari komponen musiman autoregressive atau SAR atau seasonal autoregressive, itu merupakan order dari differencing musiman, Q besar merupakan order dari komponen musiman moving average atau seasonal moving average, dan S itu merupakan seasonal lag. Nah, seasonal lag itu, misalnya itu kayak 12 gitu untuk data bulanan, atau bisa juga 4 untuk data tribulanan. Nanti disesuaikan dengan data yang kita punya. Nah, kemudian langkah-langkah, membangun model Sarima itu kayak gimana dan juga, forecast dari model Sarima itu kayak gimana. Yang pertama kita harus melakukan visualisasi data. Itu kita harus harus memeriksa, pola, tren, atau musiman data yang kita punya dengan plot direct waktu time series. Terus kalau misalnya udah, kita selanjutnya akan melakukan, uji stationaritas. Nah, ini bisa menggunakan uji ADF atau augmented decoupler untuk mengecek apakah data yang kita punya itu stasioner atau enggak. Kalau misalnya nggak stasioner, berarti kita harus melakukan, diferensiasi gitu. Ini bisa first different kalau misalnya memang langsung di tingkat level itu belum stasioner, kalau memang di first different belum stasioner berarti dilakukan second different. Nah, kalau misal, data kita udah stasionaritas, kita bisa, masuk ke tahap selanjutnya yaitu identifikasi parameter, P kecil, D kecil, Q kecil, dan juga P besar, D besar, Q besar. Nah, untuk menentukan si P kecil, Q kecil, P besar, dan Q besar itu kita menggunakan, ACF dan juga PACF. Nah, ACF ini auto correlation function. Nah, ini menunjukkan leg dari MA atau Q kecil, Q besar. Nah, kalau misal PACF atau partial autocorrelation function ini menunjukkan, leg dari AR atau P kecil dan juga P besar. Nah, sedangkan D kecil dan D besar itu ditentukan dari kita melakukan diferensiasi atau tidak. Kalau misal kita melakukan first difference berarti D kecil, D besarnya itu kita tulis 1 gitu. Nah, kalau misal udah, terdapat modelnya, nah kita ini estimasi model. Nah, ini menentukan model tentatif yang terbentuk sesuai dengan parameter tadi yang kita dapat dari, korelogram ACF dan juga PACF. Nah, kalau sudah terbentuk model tentatif, selanjutnya kita akan melakukan validasi model. Nah, ini kita harus melakukan, evaluasi performa model ini menggunakan R-square, HIC, BIC, dan selanjutnya kita tentukan model terbaiknya gitu. Jadi kan biasanya model tentatif kan ada banyak. Nah, kita, coba satu per satu. Nah, kita bandingkan mana yang R-square-nya itu lebih besar, semakin besar semakin baik, sedangkan AIC, BIC, RMSE, dan MAPE itu semakin kecil semakin baik gitu. Nah, kalau misalnya udah menemukan model terbaiknya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, forecasting atau melakukan peramalan dengan, model terbaik yang kita punya tadi, dan selanjutnya adalah interpretasi hasil sesuai dengan peramalan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita akan demonstrasi menggunakan aplikasi SPSS.
Nah, kali ini kita akan melakukan analisis harima terhadap data IHK. Nah, data IHK ini aku dapatkan dari BPS IHK Indonesia di tahun 2014 bulan pertama hingga 2019 bulan ke-12. Nah, kita akan melakukan forecasting menggunakan analisa harima dan dengan menggunakan software SPSS. Nah, untuk pertama adalah kita copy datanya dulu dari Excel ke SPSS-nya. Control C. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Oh, ini kliknya dataset. Nah, di sini udah ada datasetnya ya, teman-teman. Nah, kita paste aja, paste with variable names. Nah, di sini udah muncul variabel IKK-nya, ya. Datanya itu memang ada sekitar 72, karena aku gunain 6 tahun, 6 tahun dikali 12 bulanan. Nah, jadi 70, ada 72 data. Nah, karena di sini juga ada variabel waktu, maka kita tambahkan eh, variabelnya itu dengan klik data, kemudian di find data date and time, dan kita cari yang bulanan, years, months. Terus year ini diganti kita dari tahun berapa? Dari tahun 2014. 2014 sebenarnya pertama. Ya. Klik OK aja. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini cara ngedit ini gimana sih? Nah, oke. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, udah ada variabel waktunya gitu. Nah, ini ada year, month, sama date-nya juga. Dari tahun Januari 2014 sampai Desember 2019. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung uji stasionaritas datanya ya, yaitu dengan klik analyze. Nah, analyze kemudian ke forecasting dan klik yang sequence chart. Nah, misalkannya kita masukin ke variable sini, tinggal klik OK. Ditunggu ya teman-teman. Nah, masih proses. Nah, oke. Di sini muncullah line plot dari data IKK yang kita punya, dan bisa dilihat dari grafik ini ya, line plot yang ada bahwasanya secara visual dari line plot IKK ini dia tuh kan menunjukkan pola musiman tuh. Jadi ada titik ini naik, nanti turun, naik lagi, naik, turun gitu ya. Nah, ini juga di terakhir tuh naik, kemudian turun lagi. Nah, dari line plot ini, untuk waktu itu mengalami kan perubahan berulang dengan sendirinya di periode-periode tertentu kan. Maka dapat disimpulkan bahwa data IKK yang kita punya ini secara keseluruhan, dia itu memang belum stasioner. Karena dia juga memiliki tren naik ya teman-teman. Jadi trennya tuh naik gitu. Jadi kalau stasioner kan memang fungsinya tuh kan harus konstan ya, variasinya konstan dan juga variasinya juga konstan. Tapi karena di sini memiliki tren naik, jadi memang datanya belum stasioner gitu di tingkat level. Nah, kalau misalnya belum stasioner, maka kita harus melakukan first difference untuk menstasionerkan datanya gitu. Nah, caranya itu klik analyze, kemudian klik forecasting, forecasting, kemudian ke sequence chart. Nah, kita klik differentnya ini satu, ya, karena kita akan melakukan first different. Klik OK, ini masih proses. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa grafiknya ini dia itu jauh lebih stasioner ya, karena ini tuh bisa dilihat ini tuh ada pola berulang gitu ya. Nah, ini bentuk W kayak gini nih. Nah, ini naik turun naik turun naik turun gitu. Nah, maka dapat disimpulkan yaitu means-nya itu konstan dan juga covariance dan variasi itu konstan, dan datanya ini memang ada berulang ya, jadi variasi fluktuatifnya itu berkurang, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tuh udah stasioner di tingkat first difference gitu. Kalau udah stasioner, maka kita bisa melanjutkan ke step yang berikutnya, yaitu mencari leg dari AF dan juga MA. Nah, caranya itu dengan klik analyze, kemudian klik forecasting, klik auto correlation. Nah, variabel IKK-nya kita masukin ke sini. Difference-nya kita pilih juga, karena kan tadi kita udah melakukan first difference ya. Ini display-nya juga auto call partial PAC dan juga PAC-nya juga kita klik, kemudian klik OK. Jadi ditunggu aja. Nah, ini udah muncul ya parallelogram dari ACF dan juga PACF. Nah, kita akan mengidentifikasi ya orde musiman dan juga non musiman ini tadi menggunakan si ACF dan juga PACF gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di ACF ini ya, untuk grafik ACF-nya, untuk organ musimannya, itu terjadi indikasi pola cut off di setelah leg 3 gitu. Nah, jadi untuk nilai MA ya, MA kecil ya, Arima yang
kecil, I kecil itu 3. Nah, untuk yang musiman, kita weeknya tuh cari yang week 12 ini. Nah, bisa kita lihat ya bahwa di sini itu dia cut off juga ya. Maka karena kita datanya itu musiman, kita anggapnya di 12 ini tuh kalau udah cut off itu berarti lagnya di 1 gitu. Jadi untuk tim besarnya itu 1 ya. Nah, sama halnya dengan parsial ACS atau nanti ini datanya digunakan untuk leg dari AR. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dia itu cut off di leg kedua ya. Jadi P kecilnya atau AR-nya itu 2 dan SAR-nya itu kita lihat dari data 12. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dia kan mendekati garis ya. Dan karena memang si SBS ini itu terbatas untuk melihat datanya di P24, maka kita bisa tulis like dari SAR atau P besar itu 1 gitu. Jadi model yang kita dapat dari grafik-grafik ini itu adalah Arima 213 Sarima 111. Kenapa D-nya itu 1? Karena kan kita udah melakukan first difference kan. Dengan sistem lag-nya itu 12 gitu. Nah, kalau misalnya kita udah nemu nih modelnya, maka selanjutnya yang akan kita cari adalah sebentar. Ya, selanjutnya kita akan menganalisis sarimanya, yaitu dengan cara click analyze, kemudian teman-teman, click analyze, kemudian forecasting, kemudian create traditional models. Nah, kita masukin dependent variable untuk IKK. Kita ubah si metode ini jadi ARIMA, kemudian kriterianya kita ubah. Tadi kita kan dapat ARIMA 213, SARIMA 111 dengan seasonalnya 12 kan. Jadi tinggal kita masukin aja. Non seasonal tadi 2, kemudian 1 difference-nya, moving average itu tadi 3. Untuk yang seasonal outdoor regress itu 1, seasonal difference itu 1, kemudian moving average-nya tadi juga 1. Nah, klik continue, kemudian kita klik statistiknya. Nah, kita klik aja semuanya. Kemudian get plots-nya kita klik yang ini, which will display, kemudian output filternya nggak usah diapain. Kemudian predicted value-nya itu boleh di klik aja semuanya. Optionnya itu yang kedua yang first case after end of estimation period through specific date. Terus kita masukin tahun yang akan tahun dan bulan yang akan kita mulai buat yang akan kita forecast itu. Nah, forecastnya kita kan kita di tahun datanya itu di tahun 2019 bulan ke-12 terakhir kan. Nah, kan kita akan memforecast 2020 maunya ke 12. Nah, misalnya kita oke, nanti akan muncul predicted value. Nah, ini adalah grafik dari forecastnya teman-teman, tapi uh, ini kan modelnya memang tadi sudah ditentukan ya. Nah, sebenarnya ada model tentatif lain yang kita harus mencari model terbaiknya. Nah, kita coba satu-satu aja. Sebelumnya kita bisa lihat ya bahwa R square di sini itu dia tuh kan dari model Arima 213 Arima 111 dengan seasonal 12 itu diperoleh R square-nya itu 0,99, RMSE-nya itu 0,477, MAPE-nya itu 0,239 dan juga normalized ES-nya itu minus 0,98 gitu. Tapi kan untuk menentukan model terbaik kita coba dengan menggunakan model tentatif lain. Nah, caranya itu sama kayak tadi, klik analyze, kemudian forecasting, create traditional models, variabel ini kriterianya kita ganti. Mungkin aku mau nyoba 0, non seasonalnya atau arimanya itu 013, seasonalnya itu 011. Oke, klik continue, klik oke. Nah, oke teman-teman, ini bisa dilihat bahwasanya dengan model Arima 013, Sarima 011 dengan seasonal 12, yaitu R square-nya itu sama 0,995, RMS-nya itu sebenarnya dia lebih
lebih kecil, dia lebih kecil, karena semakin kecil itu akan menunjukkan model yang terbaik gitu. Tapi untuk MAPE-nya ini memang, dia tuh lebih besar daripada model yang, sebelumnya yang 213, 111, tapi di, normalize PIC-nya dia tuh lebih kecil juga sih, model 013, 011 yang seasonal life-nya 12 gitu. Jadi, kita udah menemukan model terbaiknya yaitu 013, Arima 013, Sarima 011 dengan seasonal life-nya 12. Tadi tadi kita pakai model yang, kedua nih, yang model ini kan teman-teman. Nah, jadi ini, udah muncul ya dari 2020 bulan Januari sampai 2020 bulan Desember. Jadi ini, nilainya, di bulan Januari itu 139,48. Ini naiknya dari, bulan sebelumnya, kemudian ini turun, naik lagi, naik 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 lagi, nanti ada di, turun itu di September 2020, nanti naik lagi. Jadi memang, data IHK ini itu kan memang seasonal karena, dia memiliki data yang naik turun gitu. Nah, mungkin, sekian dari aku. Ini merupakan, forecast dari data IHK dari 2020 bulan Januari sampai 2020 bulan Desember. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.